Jadi penekanan pada video kali ini saya akan membahas tentang KB implan. Saya jelaskan dari awal dulu ya, bahwa KB itu banyak sekali macamnya. Ada yang hormonal dan non hormonal serta jangka panjang. Yang saya jelaskan di sini nanti, saya tidak akan panjang kali lebar yang menjelaskannya. Saya akan lebih ke implan ya. Implan atau biasa orang sebut dengan susu itu adalah KB yang hormonal. Dia bisa sampai 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu akan tetap dipasang atau pemasangannya nanti di bawah kulit lengan ya moms. Jadi sekarang ini implan sudah 2 ya. Dulu kan ada yang 6. Jadi itu bukan jarum yang dimasukkan, karena kemarin banyak sekali yang bertanya, "Bu, jarumnya mana?" Itu sebenarnya bukan jarum. Jadi kayak plastik tapi isinya itu adalah hormon progestin. Jadi bukan jarum yang dimasukkan. Mungkin ya dalam asumsinya jarum di sini adalah ketika pembiusan. Nah, kalau pembiusan benar pakai jarum, karena di situ kita masukkan lidokain ya. Habis itu baru kita masukkan seperti susu. Memang dia bentuknya seperti susu. Jadi lancip ujungnya, bahasa medisnya dia trokal sebenarnya, tapi memang sudah ada satu paket dengan implannya itu yang di dalam gitu. Seperti video saya ini ya, di sini akan saya gambarkan bagaimana pemasangan implan dari awal sampai akhir gitu ya. Sampai sini KB implan gambarannya seperti itu ya. Jadi untuk cara pemasangannya nanti, yang pertama tetap harus di screening ya. Apakah seorang ibu itu bisa menggunakan KB implan? Karena tidak semua, atau katakanlah semua wanita bisa menggunakan KB hormonal. Perlu digarisbawahi ya, wanita yang boleh memakai KB implan yaitu yang tidak memiliki riwayat, mohon maaf, tumor, kanker, terus perdarahan, diabetes, hipertensi, dan masih banyak. Tentunya sebelum pemasangan harus dikonseling dulu ya. Tidak sembarangan saya ingin KB ini gitu. Jadi bidan ataupun dokter akan mengkonseling apa sebenarnya riwayat kesehatan ibu seperti apa. Jadi bisa tidak untuk menggunakan KB ini gitu. Kalau salah satu dari list yang screeningnya tidak ataupun masuk dalam kategori itu, tentunya tidak bisa menggunakan KB implan gitu ya. Kalau KB implan ini masanya cukup 2 menit yang masang, tapi ya itu seperti itu. Terus bisa bertahan selama 3 tahun. Sebenarnya tidak perlu ke fasilitas kesehatan seperti KB suntik yang dia memang setiap ada yang 1 bulan sekali ke fasilitas kesehatan, 3 bulan sekali ke fasilitas kesehatan. Kalau implan ini bisa dikontrol mandiri di rumah ya, dikontrol mandiri di rumah dengan diraba, karena dia di bawah kulit bisa diraba sendiri gitu. Besok untuk pelepasannya baru ke fasilitas kesehatan. Kalau untuk cara bagaimana kok bisa KB susu itu mencegah kehamilan, sebenarnya di dalam KB susu atau implan itu sudah ada hormon progestin. Hormon itu nantinya akan mencegah terjadinya ovulasi. Ovulasi apa ibu gitu ya? Ovulasi itu adalah pelepasan sel telur, itu yang pertama. Yang kedua, nanti implan ini akan mengentalkan lendir daerah leher rahim ya, sehingga mencegah bertemunya sperma dengan sel telur. Itu adalah cara kerjanya, dan insya Allah jauh lebih aman daripada seorang suami istri yang tidak memakai KB sama sekali. Ini lebih akurat ya daripada kita pakai pil nanti lupa jadi juga gitu. Tetap konsulkan dulu ke fasilitas kesehatan atau bidan terdekat ya kalau memakai KB. Tapi secara garis besar seperti itu gambarannya. Ibu, nanti kalau saya pakai KB implan apa yang akan terjadi gitu ya? Tentunya setelah pemasangan pertama pasti akan dikontrol ya. Setelah 3 hari pemasangan bagaimana lukanya,
kering atau tidak, ada tanda infeksi atau tidak gitu ya, ada perdarahan tidak. Karena memang beberapa kasus ada yang dia memang perdarahan keluar terus, tapi sebenarnya dari awal sudah di screening apakah ada masalah dengan pembekuan darahnya ya, kalau memang screeningnya dari awal sudah benar. Lalu selanjutnya tentunya setiap KB hormonal ya, KB hormonal pasti akan ada efeknya ke dalam tubuh ya, karena bisa menyebabkan berat badan meningkat, sama ya kayak KB suntik, berat badan meningkat, perubahan haid ya, terkadang sedikit, terkadang banyak, terkadang juga flat di luar jam atau di luar jadwal haid itu. Selain itu, selain dengan masalah haid, tentunya ada yang merasakan nyeri pada daerah payudara, terus pusing, nyeri di bekas pemasangan, ada juga yang infeksi, tapi kemungkinan sangat kecil sekali. Yang jelas pasti berat badan dan perubahan atau masalah dalam haid itu ya. Itu sebagai gambaran saja. Kalau untuk pemasangannya sudah ada di video ini juga ya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran ya bagaimana KB implan, dan bisa menjadi second opinion untuk ibu-ibu semua. Apakah mau pakai KB IUD, apakah mau pakai KB suntik, tentunya harus dikonsulkan dulu. Kalau saran saya sih lebih ke IUD karena non hormonal, tapi semua itu kembali ke masing-masing ibu gitu. Saya tidak bisa, saya hanya memberikan second opinion atau memberikan gambaran apa sih KB itu, macamnya apa saja dan jangkanya berapa lama gitu. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.